Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Thanks ya, welcome to my YouTube channel. Kita lanjutkan ya ceritanya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini lebih berkembang. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Let's go. Bab 3. Perseteruan ayah dan anak. KBS Group merupakan perusahaan ternama di ibu kota. Bangunan menjulang tinggi, mencakar langit. Dirancang oleh arsitek profesional terkenal dari Jerman. Di sisi belakang bangunan terparkir mobil-mobil mewah. Di sisi kanan terdapat taman hijau, dilengkapi kolam yang di posisi tengah terpajang air mancur. Melengkapi indahnya taman, perusahaan yang dimiliki Raharja Wijaya, yang sekarang dihandle anaknya Rio Raharja, menjabat sebagai CEO perusahaan. Rio memiliki satu adik tiri perempuan yang studi di luar negeri, sehingga semua tanggung jawab perusahaan dipikul oleh Rio. Sepenuhnya harapan Raharja tertumpu kepada Rio sebagai penerus satu-satunya. Rekan meeting Rio menoleh ke arah Claudia yang barusan saja memasuki ruangan meeting, berlahan dengan bergantian satu persatu berdiri dari tempat duduknya sambil menundukkan kepala, beranjak menuju pintu keluar. Seakan paham situasi Pak Bos kedatangan tamu privat, yang mana bos mereka memasang wajah gusar setelah kedatangan wanita itu. Rio mencengkram kuat gelas yang berisi air putih di atas mejanya, lalu meneguk kencang sampai isi gelas kosong sepenuhnya. Rio memasang wajah acuh tak acuh, tidak mengubris kedatangan wanita di sampingnya. Claudia datang menghampiri Rio yang duduk di kursi. "Sayang, bagaimana kamu tidak ingat aku pulang hari ini dan tidak menjemputku ke bandara?" keluh Claudia manja, mendekatkan wajah sambil melingkarkan kedua lengan tangannya ke leher Rio dari belakang. "Aku lagi sibuk," jawab Rio singkat, sambil menepis secepat kedua lengan tangan Claudia yang bertengger di bahunya. Claudia hampa, bergumam sambil tersenyum hambar. "Rio, aku sangat merindukanmu. Sudah 1 tahun aku di Amerika tidak bertemu denganmu. Kamu tidak pernah meneleponku. Aku mencemaskan keadaanmu. Aku menelepon tidak pernah kamu jawab," ujar Claudia panjang. "Apa kamu tidak merindukanku?" sambung Claudia lagi memasang wajah sendu sambil menatap kedua manik mata Rio. "Aku tadi sudah bilang lagi sibuk. Apa kamu tidak mendengar? Tolong jaga sikapmu, di sini kantor bukan uang pribadiku," sambung Rio lagi. Volume suara Rio mulai tinggi sambil berdiri dari kursi untuk beranjak keluar dari ruang meeting. Rio mulai risih dengan kelakuan agresif Claudia. Bergegas, Claudia mengejar Rio, menyambar pinggang pria itu dengan kedua tangannya dari belakang. Refleks, Rio menghentikan langkah, berusaha menepis melepaskan kedua tangan Claudia yang melingkar kuat di pinggangnya. "Apa kamu tidak tahu malu? Jika bawahanku melihat tingkah laku kekanak-kanakanmu ini," bentak Rio, menghela nafas gusar. "Wanita ini sangat menguji kesabaranku," rintih batin Rio. "Rio, kamu marah?" Suara Claudia sendu. Kedua bola matanya sudah berkaca-kaca. Berlahan, Claudia melepaskan dekapannya. Ya, jurus ampuh Claudia mulai bereaksi. Wajah yang tadi berseri berubah memerah.
Kelopak matanya mulai basah. Rio akhirnya menghentikan langkahnya. Kembali terngiang di telinga kata-kata ayahnya. Apapun keadaannya, kau jangan mengecewakanku. Jangan pernah kau menyakiti Claudia. Kau harus menikah dengannya. Itu menyangkut masa depan kamu di perusahaan. Itulah kata-kata yang bermain di pikiran Rio saat ini. Sial, guman di benak Rio. Jika tidak mengingat itu, Rio sudah berembus dari depan wanita itu. Semua ini kemauan ayahnya, paksaan berpacaran, dikenalkan dengan Claudia karena bisnis, diatur demi politik untuk mempererat hubungan bisnis para rekan konglomerat. Apa kamu mau kuantar pulang? Opsi Rio memasang suara tenang. Sontak, Claudia bergegas merangkul tangan Rio. Mimik wajahnya berubah 360 derajat, seperti anak 5 tahun yang gembira dipujuk setelah dimarahi. Ciuman Claudia mendarat cepat di pipi kanan Rio. Wajah Rio berubah memerah. Karena senang ataukah marah, hanya Rio yang tahu isi hatinya. "Thanks, honey," bisik Claudia di telinga Rio sambil mendekatkan bibirnya ke wajah Rio. Refleks, Rio menoleh membuang wajah ke arah kanan, berusaha menjauhi posisi wajah Claudia. "Aku menawarkan mengantarkan kamu pulang, bukan berarti kamu leluasa melakukan apa yang kamu inginkan. Kamu jangan bersikap konyol di kantor ini, jaga sikapmu." Rio kembali terusik oleh kelakuan agresif Claudia. Melihat kamu seperti ini membuat aku semakin tidak sabar menunggu kedatangan hari pernikahan kita, sayang, ucap Claudia genit. Claudia meraih tangan Rio yang mau keluar dari ruangan meeting. "Pernikahanku dengan dirimu tidak akan pernah terjadi. Kupastikan tidak akan pernah terjadi. Kau perempuan, jangan terlalu banyak berharap," bisik di kalbu Rio. Lelaki parubaya mengenakan baju piyama tidur sedang duduk santai di tengah ruangan tamu sambil membolak-balik koran berita harian dengan tangannya. Rumah pria tua itu bak istana dengan interior mewah, tatanan barang-barang berkelas. Siapa yang tidak kenal dengan konglomerat Raharja Wijaya, cabang perusahaan yang berserakan di seluruh pelosok negeri serta di luar negeri. "Rio, kamu mau kemana malam-malam gini?" tanya Raharja dengan nada mengintimidasi sambil membolak-balik korannya. "Tidak kemana-mana, mau mencari angin segar saja," sahut Rio tanpa menatap wajah ayahnya. "Mencari angin segar?" ucap Raharja tersenyum licik dan menyeringai. "Kesinilah. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan padamu." Perlahan, Rio mengikuti perintah lelaki tua itu, berjalan menuju ke sofa dekat tempat duduk Raharja. Rio jengkel atas prinsip-prinsip Raharja, termasuk perjodohan atas dirinya yang telah direncanakan oleh Raharja. "Bagaimana keadaan perusahaan?" tanya Raharja. "Ada peningkatan?" jawab Rio datar, cepat serta singkat. Di benaknya kesal, tidak betah berlama-lama berhadapan dengan Raharja. Si tua bangka ini tidak pernah peduli tentang kondisi diriku, hanya selalu memikirkan perusahaan dan bisnis. Ayah macam apa yang menjadikan anaknya boneka mainan demi mengejar ambisi dan nafsu serakah? Aku tak ubah, seperti budak keluarga yang harus patuh atas keinginan ayah dan ibu tiriku, jerit dan bisik batin Rio. "Jangan sesekali kau berbohong padaku," bentak Raharja, menyadarkan lamunan Rio. Raharja geram dengan jawaban singkat Rio. "Kalau kau tidak mempercayaiku, silahkan kau mencari pengganti posisiku." Nada suara Rio agak tinggi. "Lagian aku sudah bosan menghandle perusahaanmu itu."
sambung Rio. Anak ini, apa yang kau inginkan? Tanya Raharja sarkas. Aku telah mencari jodoh untukmu, untuk mengisi kejenuhan hidupmu. Claudia adalah wanita baik-baik, cantik, pintar, berpendidikan, pantas menjadi pendampingmu. Secepatnya, kami akan menetapkan tanggal pertunanganmu, jelas Raharja. Hei Pa, jangan kau jadikan masa depanku semata-mata hanya karena bisnis. Aku tidak bisa menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Aku bukan boneka mainanmu yang bisa melakukan segala keinginanmu. Aku berhak menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupku. Bahkan, jika aku memutuskan tidak menikah seumur hidup, itu kamu tidak berhak untuk memaksa atau menghakimiku, walaupun aku anakmu. Bentak Rio menggebu-gebu. Dasar, umpat Raharja menggertak rahangnya. Cinta? Apa yang kau mengerti tentang cinta? Gumam Raharja sambil tersenyum hambar. Sekilas wajah berubah kaku dingin. Pikiran Raharja menerawang. Mimik wajah mengatakan otaknya memutar kembali kenangan silam milik Raharja. Tanpa komando, raut Raharja berubah garang. Apa kau ingin terjebak dalam permainan cinta konyol yang tidak jelas? Kau akan mencintai Claudia setelah menikah dan menjalani hidup bersamanya. Ucap Raharja lagi. Pa, hentikan omong kosongmu. Aku tidak sama sepertimu. Bentak Rio geram. Rio berdiri dari duduknya hendak meninggalkan Raharja. Aku belum selesai bicara, teriak Raharja. Rio tidak mengindahkan ucapan ayahnya. Itulah Rio, lebih memilih tidak bertemu atau bahkan memilih mengelak jika melihat Raharja. Akhir ucapan hanya pertengkaran. Sudah cukup, Mas. Kamu tidak perlu membalas ucapan Rio, sahut Lily yang keluar dari kamarnya karena mendengar keributan antara ayah dan anak itu. Dasar anak durhaka, tak tahu diri. Gumam Raharja geram. Sudah. Kita harus tunggu waktu yang tepat. Membicarakan hal pertunangan kepada Rio. Mungkin saat ini dia masih canggung, belum bisa menerima. Nanti biar aku mencoba membujuknya, ucap Nini sambil memijat-mijat bahu suaminya yang sedang menahan emosi membara. Han, di mana kau sekarang? Temani aku malam ini, aku lagi kesal. Cepat kau datang ke tempat biasa, perintah Rio menendang ban mobil bersamaan menggenggam telepon genggam di dekat telinganya. Sekretaris Han, bawahan kepercayaannya yang bisa diandalkan dalam segala situasi. Tidak peduli siang ataupun malam, Rio selalu menelepon Han. Rio membuka pintu mobil lalu masuk menutup pintu mobil sangat kencang. Perasaannya bergejolak, emosi membara. Mobil yang melaju kencang menuju pintu gerbang sudah disambut dua orang security yang barusan membuka gerbang. Selamat malam tuan, sapa mereka berwajah canggung. Mereka sudah hafal gelagat tuannya. Pasti telah terjadi perang dunia ketiga. Kelakuan Rio sudah menjawab semua peristiwa yang tidak asing lagi bagi mereka. Rio jarang datang ke rumah Raharja, lebih memilih menetap di apartemen pribadinya daripada di rumah ayahnya. Kalaupun datang ke rumah Raharja karena keperluan perusahaan dan bisnis. Jika si tua bangka itu bertanya kepada aku tentang aku, kalian jawab ke tempat Han, perintah Rio tanpa membalas sapaan penjaga itu. Kedua security itu mengangguk. Dalam pikiran mereka berbisik, kehidupan orang kaya faktanya penuh teka-teki dan tidak luput dari setiap permasalahan. Pikir benak mereka, saling bertatapan, menggeleng-geleng kepala, kemudian menatap mobil melepas kepergian Rio. Akankah Rio menerima pertunangannya dengan Claudia? Apa yang akan dilakukan Rio?